Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat-sahabat pengurus Mahfaza yang kami cintai, kehadapan ibu-ibu yang luar biasa, Masya Allah, tidak bisa kami sapa satu persatu. Sebelum kami mulai, Alhamdulillah, setelah karpet, hari ini kita dapat hadiah lagi yang untuk membersihkan karpet. Masya Allah, utawi vakum cleaner. Semoga menjadi amal jariah untuk beliau yang menghadiahkan itu kepada kita semuanya. Bersih tempatnya di dunia, insya Allah di akhirat jauh lebih indah lagi. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah, Bu. Saya punya saudara sedang diuji sakit. Sekali transfusi darah 6 kantong. Masya Allah. Tapi kadang kita dicokot lemut satu saja. Masya Allah. Kemudian belum boleh makan. Dan maamnya pakai sonde. Dan baru boleh minum susu. Karena dicurigai penyakit-penyakit tertentu yang ususnya itu jadi lengket. Masya Allah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah. Kita makan masih lewat mulut. Makan apa saja boleh, ya Allah. Semoga kesehatan kita menjadi kesehatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pengajian-pengajian anak muda itu kadang orangnya banyak, tapi Masya Allah ada tantangan. Anak muda itu kalau datang pengajian gampang, tapi belum punya apa Bu? Uang. Tapi kalau yang setelah muda dan tua sedikit, mau datang pengajian sulit karena sibuk cari uang. Jadi yang muda itu sempat, sehat, tapi tidak ada uang. Yang setengah tua seperti ini, punya uang, ya sehat, neng ora duwe waktu. Karena sibuk cari apa? Nah, nanti yang lebih sepuh lagi punya uang, ya sempat tapi tidak sehat. Masya Allah. Maka istiqomah itu sulit. Sering sekali digambar-gambar itu kalau yang ringan namanya istirahat. Bu, tindak ngaos mawi udarane terang, boten udan niku gampil. Neng nek tindak ngaos pas udan angel. Ketika tablik akbar datang berduyun-duyun mudah. Tapi mengistiqomahkan datang pengajian yang kecil-kecil di kota kita itu yang sulit. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yang dicintai Allah itu amalan istiqomah walaupun sedikit. Maka ya Allah, semoga hujan yang kita terjang, waktu istirahat hari Sabtu, dongeng keluarga, kita gunakan untuk ngaji. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, semoga Allah mengganti dengan ganti yang berlipat-lipat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang luar biasa pada saat terjadinya perang Hunain. Perang apa Bu? Perang Hunain. Diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25. Kala itu pasukan muslim jumlahnya 12.000 orang. Berapa Bu? Masya Allah. Lalu di antara mereka ada yang berbangga, wah, nek 12.000 mono ya ora bakalane kalah. Singkat cerita ketika terjadi perang, ternyata mereka kocar-kacir dan 12.000 itu kabur kecuali baginda Muhammad SAW kemudian berteriak, aku Rasulullah, aku Muhammad, aku cucunya Abdul
Muthalib, kembalilah wahai orang-orang yang telah berbaiat, kembalilah wahai penolong agama Allah. Maka di antara yang kembali itu adalah orang-orang Ansor. Sementara yang lain yang baru masuk Islam, yang baru ikut bergabung dengan baginda Muhammad SAW kabur sejauh-jauhnya. Singkat cerita kemudian perang Hunain tetap bisa dimenangkan oleh umat Islam. Maka Rasulullah kemudian mendapatkan harta rampasan perang berupa unta, emas, pakaian besi, kuda dan seterusnya. Tibalah syariat Islam setelah perang menang maka dibagikan apa? Nah, logikanya ibu. Ghanimah itu dibagikan pada yang ikut perang, nopo yang kabur? Yang ikut perang. Namun ketika selesai perang, Rasulullah justru membagi lebih banyak kepada yang kabur-kabur tadi, Bu. Yang menghindar melarikan diri. Lalu terjadilah kusak-kusuk di antara para sahabat bahwa Rasulullah berbuat tidak adil. Karena mestinya yang dibagi harta rampasan perang lebih banyak siapa? Yang ikut perang. Yaitu sahabat-sahabat dari Ansor. Lalu berita ini sampai ke telinga baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengumpulkan mereka semuanya. Di dalam buku ini disebutkan di sebuah kandang kambing raksasa. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, bukankah dulu aku datang? Kata Rasulullah. Sementara kalian di dalam keadaan sesat, lalu kalian mendapatkan petunjuk lantaran aku, kata Rasulullah. Bukankah kalian dulu miskin? Lalu dengan izin Allah kalian menjadi kaya. Bukankah kalian dulu bercerai-berai antar suku saling? Kemudian Allah jadikan kalian bersaudara. Maka mereka semuanya diam. Tidak ada yang berani menjawab. Sampai Rasulullah berkata, wahai kaum Ansor, jawab pertanyaanku. Atau kalian akan menjawab sebaliknya. Ini kau pilihannya Rasulullah. Oh. Bukankah engkau dulu Muhammad di Mekah didustakan ketika di Madinah? Kami sambut kemudian kami muliakan. Ya Allah. Lalu kami membenarkanmu. Engkau datang dalam keadaan lemah jumlahnya. Sedikit setelah di Madinah jumlahnya. Rasulullah memberi dua pilihan. Mau menerima yang pertama atau balik orang Ansar akan mengatakan hal yang kedua kepada Rasulullah SAW. Lalu ada kata-kata yang sangat menusuk. Tidakkah kalian ridho? Orang-orang yang baru masuk Islam itu hatinya apa? Lemah. Mestinya yang lebih banyak dibantu siapa? Yang lemah. Sementara aku tidak perlu meragukan keimanan kalian. Itulah kenapa kalian aku bagi dengan harta rampasan yang jumlahnya. Tidakkah kalian lebih bahagia kalau mereka pulang kembali membawa unta, tapi kalian pulang kembali ke Madinah yang kalian bawa adalah nabinya. Ya Allah, Bu. Lalu kemudian mereka baru menyadari bahwa cara pandang mereka itu salah. Maka ibunda, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu. Bagaimana di dalam rumah tangga, bagaimana dalam organisasi, bagaimana dalam bermuamalah, kita harus punya selalu serep kacamata, Bu. Napa niku serep kacamata? Kayane ka warnane ka ireng kabeh. Kala-kala ibu kayane ora ireng kabeh lho. Ana sing biru. Artinya apa? Kita punya cara pandang dari sisi sudut lain. Satu contoh sederhana sebelum masuk materi. Orang yang memberi mestinya memegangi prinsip. Rasulullah kalau diminta tidak pernah menolak. Orang yang meminta-minta mestinya tahu prinsip. Orang yang gemar meminta-minta akan datang di hari kiamat dibangkit dalam keadaan mukanya tidak memiliki daging. Kalau masing-masing itu memegang prinsip ini, sudut pandangnya ini, maka kita akan terjadi masyarakat yang indah, Bu. Yang dermawan tanpa diminta akan apa? Memberi. Yang senang meminta, dia punya prinsip nggak sampai minta sudah dinopo. Tapi sekali sudut pandang kita kebalik, kayak awalnya orang Ansor mengira Rasulullah itu pilih kasih. Kebalik, berarti malah sing njaluk ngunekke wong. Rasulullah nek dijaluki ora tahu
nolak, jur sing arep menehi ya sing njaluk-njaluk pancing ngemben nek nang akhirat dibangkitkan dalam keadaan. Kalau kita sampai kebalik cara memandang kita terhadap masalah, maka urusannya bahasa Inggrisnya jadi ruwet, Bu. Maka kita duduk di majelis ilmu supaya setiap ada permasalahan kita memandang masalah itu dengan cara yang luas, dengan kacamata yang berbeda-beda, dengan standar agama. Maka Ibunda, bismillahirrahmanirrahim, ini ngajinya kitab hari Jumat fikih, Bu. Mafazah ini, Masya Allah, Bu. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan cara yang keberapa? 4. Yang pertama kemarin apa? Senyumin saja. 2. Dibiarkan berlalu sampai menep. Nah, yang ketiga diajak dialog, yaitu peristiwa antara Rasulullah dengan Sofia. Sekarang yang keempat adalah cara Rasulullah menyelesaikan urusan rumah tangga. Yang keempat adalah dengan cara memberi nasihat dan pengajaran. Memberi apa, Bu? Nasihat dan pengajaran. Bagaimana peristiwanya? Salah satu contoh nasihat Rasulullah ada di dalam hadis riwayat Aisyah. Katanya, kata siapa? Aisyah. Aku berkata kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, cara Jawane, ngati-ati kalih wong wadon sing jenenge Sofiyah yang pendek. Kemarin kita sudah pelajari Sofiyah itu cantik tapi tidak begitu nopo. Nah, maka Aisyah itu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, waspadalah Anda kepada seorang perempuan bernama Sofiyah, dalam kurung Sofiyah yang pendek. Nah, kalau cara anak sekarang ini berarti sudah nopo, Bu? Nah, sudah bullying, Bu. Jadi sudah dari zaman dulu. Dan lihat apa sikap Rasulullah kepada orang yang berbicaranya tidak nopo. Dan itu adalah istri beliau sendiri. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau bersabda, sungguh kata Rasulullah kepada siapa? Aisyah, engkau telah mengucapkan perkataan yang seandainya ucapan sependek tadi itu. Apa ucapannya tadi? Ya Rasulullah, ngantos-santos dengan wong wadon sing jenenge Sofiyah yang ngati-hati karo kae, karo wong wadon ndep kae, lho, Bu. Sependek itu. Tapi kata Rasulullah, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan perkataan yang seandainya bercampur dengan air yang ada di lautan, niscaya rasa dan bau busuk perkataan itu akan mengubah air lautan. Berapa luas lautan dengan daratan, lebar mana? Sependek apa tadi ucapannya? Kata Rasulullah, ucapan yang buruk, lautnya dan baunya, aromanya akan berubah hanya dengan kalimat yang nopo tadi, Bu? Yang pendek. Maka saya membayangkan begini, kok onten wong wadon putrane disekolahaken teng TK, karo ngenteni anake bubar nang ngarep sekolahan karo, berarti dia sedang menaburkan dan rasa yang buruk di sekolah anaknya. Kalau kita berbicara yang buruk-buruk, berarti kita sedang menuangkan air, menyebarkan bau yang busuk, Masya Allah. Sebagaimana yang diucapkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, lalu aku menceritakan kepada beliau perkataan orang lain. Maksudnya Aisyah meniru perbuatan atau perkataan tercela orang itu. Maksudnya wong kaya ya mungkin begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, aku tidak senang meniru kejelekan orang lain, meskipun aku diberi dunia yang banyak. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini peringatan untuk kita. Ucapan yang pendek, kalau buruk ingat itu akan membuat lautan bau dan rasanya berubah menjadi busuk.
Maka hati-hati dengan kalimat yang Masya Allah. Maka kan kita selalu meminta kepada Allah. Wahlul uqdatam min lisani. Supaya kita bisa berbicara selalu ucapan yang apa? Yang baik. Masya Allah. Dalam masalah ini, Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah ucapan yang tadi. Aisyah mengira bahwa dampak perkataannya itu sepele. Padahal dalam pandangan Allah dampak dari ucapannya itu begitu apa? Begitu dahsyat. Satu hadis yang menjadi penekanan. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah ridho, Allah akan mengangkat derajat itu karena perkataannya. Padahal cuma berapa ucapan? Satu. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang mengatakan satu kalimat yang membuat Allah murka. Allah ingin mencampakkan hamba tersebut ke dalam neraka jahanam karena perkataannya yang itu. Berapa kalimat, Bu? Maka kalau kita sudah tahu dua hadis ini saja, cukup bagi kita tidak perlu ayo kita mencoba menghindari ucapan yang buruk. Maka apa cara yang keempat tadi? Rasulullah memberikan nasihat dan pengajaran. Masya Allah. Itu maksudnya tadi. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tidak pelak lagi. Ketika masalah dikembalikan kepada Allah, pengaruhnya itu amat besar dalam mengembalikan ketentraman di dalam rumah tangga. Situasi pun cepat kembali tenang. Ada sebuah kisah dari Aisyah. Rasulullah menemuiku sedangkan aku sedang marah. Maka beliau menutup mulut dan hidungku. Nggak praktek, Bu. Nah, ibu kan sekuak. Rasulullah datang, kemudian mulut sama hidungnya diapakan? Nah, in English is dibekep. Nah, ngeten-ngeten. Lembut tapi bekepnya apa? Lembut. Sembari beliau berkata, wahai Uwais, panggilan Aisyah yang lain. Aisyah dipanggil yang pertama dengan ya Humairah. Yang kedua dipanggil dengan panggilan wahai Uwais. Maksudnya Aisyah, katakanlah, tiruin. Begini. Kata Rasulullah, ya Allah. Tadi dalam keadaan hidungnya diapakan, Bu? Lalu Rasulullah berkata dan meminta Aisyah itu untuk menirukan. Apa ucapan Rasulullah? Ini doanya nanti ditempel di rumah kita masing-masing, Bu. Mari kita tirukan bersama-sama. Ya, sambil ditutup mulutnya cepat. Ya Allah, ampunilah dosaku. Buanglah amarah dari hatiku. Dan jauhkanlah aku dari godaan setan. Masa. Kira-kira ibu lagi ngeten garwane langsung. Kira-kira masih marah apa enggak, Bu? Masya Allah. Kemarin saya tuh lihat video suami istri sedang bertengkar. Istrinya maunya tidur di sofa. Suaminya ngerayu-ngerayu, istrinya enggak mau. Akhirnya suaminya juga ambil bantal, tidur di bawah sofa. Wah, biar lebih dramatis. Istrinya tetap tidak mau bergeming. Maka oleh suaminya ditarik dari sofa kemana, Bu? Ke bawah. Akhirnya tidur berapa, Bu? Nah, kalau kayak gitu kayaknya sembuh. Banyak yang suami kalau istrinya marah, porah jidor engko limari dewek. Yang perempuan juga, yang ngono ya emoh ya kon njaluk ngapura, sing salah sapa sing kon njaluk ngapura. Masya Allah, Bu. Begitu Aisyah marah, Rasulullah melakukan demikian. Maka ya Allah, ya sudut pandang orang berbeda-beda. Ketika viral lagu cantik, indah berseri, kulit putih, bersih merah di pipimu ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Terus napa, Bu? Sungguh sweet Nabi mencintamu. Terus minum di bekas
bibirmu. Kalau marah Nabi kan bermanja, mencubit. Nanti ada Bu. Bagaimana ketika Aisyah marah tuh didorong sama Rasulullah sampai mepet tembok. Kan dorongnya nggak mungkin yang gini. Masya Allah Bu. Didorong Bu. Masya Allah. Jadi ya itulah sudut pandang. Ada yang melihat murni musiknya. Ada yang mengatakan lagu itu tidak patut dinyanyikan. Masya Allah. Tapi yang dinyanyikan itu ini Bu. Rasulullah bungkam istrinya ketika nopo. Nah ini para bapak yang di rumah, kalau istrinya besok marah, Ustazah Eva kasih tip perempuan kalau digitukan langsung nopo Bu. Masya Allah, insya Allah langsung. Dalam riwayat yang lain, ketika Aisyah marah, Rasulullah menutup hidungnya. Kalau tadi mulut dan hidung. Kalau ini cuma apa? Makanya di syair mencubit hidungnya, karena di hadis itu bunyinya menutup hidungnya. Mungkin dipetot mungkin Bu. Dan ngomong-ngomongan dipetot nama Bu. Nah, maka kemudian Rasulullah berkata perkataan yang sama. Ya Allah, Tuhan Muhammad. Aisyah kalau lagi marah gak mau bilang Tuhannya Muhammad. Maunya bilang ya Allah Tuhannya Ibrahim. Maka Rasulullah kalau Aisyah marah tuh tahu. Karena Aisyah nggak mau bilang ya Allah Tuhannya Muhammad. Tapi Aisyah kalau lagi marah bilang ya Allah Tuhannya. Sama nggak Tuhannya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Nah makanya kok kamu tahu kalau aku lagi marah. Kenapa engkau tahu saya sedang marah. Kalau kamu marah kamu menyebut ya Allah Tuhannya Ibrahim. Ya Allah Tuhan Muhammad. Ampunilah dosaku, buanglah amarah dari hatiku, dan jauhkanlah aku dari sesatnya godaan setan. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, bila Rasulullah marah kepada Aisyah, beliau menaruh tangannya di pundak Aisyah. Wah, ditaruh di mana Bu? Di pundak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dari belakang atau dari depan, nggak tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan kalimat yang ya Allah ampunilah dosanya. Kali ini yang mendoakan siapa? Rasulullah. Buanglah amarah dari hatinya dan lindungilah dia dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Masya Allah. Meskipun dalam sanad hadis Ibnu Asakir tersebut ada perawi yang bernama Baqiyah Ibnu Walid, dia mudallis. Maksudnya kurang terpercaya. Namun dikuatkan dengan hadis-hadis yang ada di mana tadi? Di atasnya. Nanti doanya kami share. Allahumma rabba Muhammadin nabi ighfir li dhanbi wa adghib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Itu doanya supaya pasangan kita kalau marah ngudungnya cepet nopo? Cepet mari. Nah, Ibu pernah dengar kalimat mauidhah hasanah? Mauidhah sih apa? Kita biasanya kajian. Kalau di tempat-tempat tertentu, setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan mauidhah hasanah dari Al-Ustadzah Hajah. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau kita seringnya menggunakan kalimat apa? Kajian. Apa itu mauidhah, Bu? Apa, Bu? Wejangan. Bahasa Jawane ular-ular. Nah, maka kalau di acara pengantin itu biasanya apa? Ular-ular. Nah, pitutur, Masya Allah. Terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Apa kalimatnya? Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Fa'idhu mau'idhah. Kalau ada seorang laki-laki takut istrinya berbuat buruk, maka berilah nasihat. Dan ini pun ada caranya. Memberi nasihat tidak di depan umum, tidak di depan anak-anaknya, tidak di depan mertua ataupun orang tuanya sendiri. Karena kalau nanti memberi nasihatnya di depan mertua atau orang tuanya sendiri, masalah keluarga kita akan menjadi masalah nopo? Masalah umum yang terbuka kemana-mana. Memilih cara yang baik dan seterusnya. Begitulah semestinya para suami memberi nasihat kepada
istrinya. Dan ibu, berkali-kali kami sampaikan kemarin, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang ketika suaminya marah, yang minta maaf siapa? Istrinya. Caranya bagaimana? Memegang tangannya. Kita ulangi sekali lagi, yang berbuat salah, ya. Yang disuruh minta maaf, ya. Karena seorang perempuan dalam sebuah riwayat disebutkan meninggal dalam keadaan suaminya murka, maka tertutup baginya pintu surganya. Na'udzubillahimin. Saya pernah membaca disertasi, Bu. Kalau S1 namanya skripsi. Itu jarang kalau skripsi sudah teruntuk my lovely wife. Tapi disertasi nopo tesis niku biasanya pun nonton siapa, Bu? Pendamping hidupnya. Maka tertulis di mukadimah buku itu begini, Bu. Saya ridho dengan istri saya. Ya Allah. Saya langsung WA perempuan itu, Bu. Selamat ya. Jenengan sudah punya kunci surga. Dari mana? Dari tulisan tesis garwane panjenengan mengungkapkan di depan umum dicetak bahwa beliau ridho dengan siapa? Dengan istrinya. Dan istri yang diridhoi suami ya alamatnya mana? Ya surga. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah cara keempat memberi nasihat. Sembari tadi menutup apa saja? Hidung dan mulut dalam riwayat yang pertama. Yang kedua riwayatnya hanya apa? Nah, kalau yang tadi itu mencubit hidungnya. Nah, irungnya dicubit, dipetot. Nah, dan irungnya pendek nih angel dipetot, Bu. Masya Allah. Nah, sekarang yang keberapa? Yang kelima. Hampir mirip bahasa Indonesianya. Cara yang kelima adalah memberi teguran. Nek teguran ini pun semandan napa, Bu? Kalau tadi kan memberi napa? Nasihat. Kalian sudah naik lagi bahasanya, memberi napa? Dan Rasulullah selalu menjadi hamba yang paling pandai mengukur masalah. Masalahnya ringan, disenyumin aja. Yang satu istri satu dengan yang lain gara-gara salah naruh apa kemarin? Tangan kesasar ke tangannya siapa? Sama Rasulullah malah ditinggal kemana? Sholat. Dibiarkan saja karena masalahnya ringan. Kemudian yang kemarin diajak dialog sampai kemudian Sofia menerima apa alasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi karena ucapannya mulai buruk Rasulullah sudah memberi apa? Memberi apa? Nasihat. Dan kali ini berarti masalahnya semakin apa? Tinggi. Maka Rasulullah kemudian memberikan tips yang kelima yaitu memberi apa? Jadi cara menyikapi masalah pun dilihat masalahnya. Jadi Rasulullah, oh ini nggak boleh terjadi lagi nih. Ini berat nih, maka bukan lagi disenyumin. Tapi diberi apa? Nah sebab nanti ibu-ibu ngaji salah. Kata Ustazah Eva kalau ada masalah senyumin aja. Ya repot kalau semuanya disenyumin aja, Bu. Ada yang butuh ditegur. Ada yang harus diberi nasihat. Ada yang harus dibiarkan menep dulu. Kita lihat apa dulu masalahnya. Tidak semua masalah disenyumin saja. Nah, sekarang kapan Rasulullah memberikan teguran? Bu, pertanyaan dulu. Aisyah cemburu kepada istri Rasulullah yang pertama namanya siapa? Pertanyaannya lagi, memang Aisyah pernah bertemu dengan Khadijah? Belum pernah. Melihat wajahnya? Belum. Lihat parasnya? Enggak. Pernah dengar suaranya? Enggak. Pernah lihat gayanya Khadijah memperhatikan Rasulullah? Kok bisa cemburu, Bu? Betapa hebatnya Khadijah. Ada perempuan belum pernah ketemu dia saja, nama Bu. Ya. Maka kalau kita tidak bersikap baik kepada pasangan, nah ya Allah. Kan ada hadisnya. Supaya kita membuat bidadari surga itu, Ibu ingat hadisnya dulu kita kaji di fikih.
Kalau ada seorang perempuan menyakiti hati suaminya, maka bidadari surga itu langsung tidak terima, Bu. Dia berkata apa? Alangkah bodohnya engkau, dia hanya sebentar tinggal denganmu, sebentar lagi suamimu akan menjadi. Tapi kalau kita bersikap baik, bidadari surga itu gigit jari, lah nyong es ora uman. Barang ka istrine solihah, beti, jur kula ora uman, Bu. Maka bayangkan seperti apa kehebatan Khadijah. Sudah mati saja masih membuat cemburu, Bu. Masya Allah. Itu luar biasa, Bu. Aisyah nggak pernah lihat. Maka Bu, mau bapak dulu atau ibu dulu? Maunya bareng. Semenit beliau duluan, lalu semenit setelahnya. Masya Allah. Bayangkan. Ini tugas terberat kita, Bu. Bagaimana kalau kita duluan yang mati? Besok pasangan suami kita berikutnya itu bingung mau nyaingi kita, Bu. Urung tahu roh wonge, tahu ngerti ya orang yang cemburunya luar biasa. Sebagaimana cemburunya Aisyah kepada siapa? Khadijah radhiyallahu. Maka bagaimana ucapannya? Dari Aisyah, beliau meriwayatkan sendiri. Ketika teringat pada istri pertamanya Khadijah, Rasulullah tak bosan-bosan memuji dan memohonkan ampun untuknya. Ya Allah. Pada suatu hari beliau menyebut-nyebut nama Khadijah sampai aku cemburu. Lalu aku berkata, sungguh Allah telah memberi Anda pengganti wanita tua itu. Nah, tadi Sofia dibilang apa? Pendek. Sekarang Khadijah dibilang tua. Siapa bilang Rasulullah tidak diuji? Aisyah pintar, menikahnya lewat wahyu, cerdasnya jangan ditanya, ilmunya jangan ditanya. Besok menjadi perempuan-perempuan yang menghuni, tapi cemburunya luar biasa, Bu. Cemburuannya luar biasa. Tadi Hafsah dikatakan pendek, Khadijah dikatakan tua. Kemudian kulihat Rasulullah sangat marah sehingga aku menjadi menyesal. Aku berjanji kepada diriku, ya Allah, jika kau hapuskan kemarahan nabimu karena kata-kataku, aku tidak akan lagi mengatakan yang buruk-buruk tentang Khadijah sepanjang hidupku. Berarti ekspresinya Rasulullah kira-kira bagaimana, Bu? Sampai membuat Aisyah berjanji tidak akan. Masya Allah. Kemudian Nabi bersabda, apa yang kau katakan tadi? Aku bersumpah demi Allah, Khadijah beriman kepadaku tatkala manusia mendustakanku. Beriman kepadaku tatkala manusia mendustakanku. 2. Menerimaku ketika semua manusia menolakku. 1 nama. Beriman di saat semua orang tidak beriman. Yang kedua, menerima di saat semua orang. Baru yang ketiga, Rasulullah bersabda, dan memberiku keturunan pada saat wanita-wanita istriku yang lain tidak memberiku keturunan. Kenapa yang memberi keturunan tidak pertama, Bu? Lihat, yang pertama yang dibicarakan fisik atau hati? Hati. Yang kedua yang dibicarakan fisiknya Khadijah atau sikapnya? Baru yang ketiga berbicara tentang apa, Bu? Fisik. Kita paham artinya. Artinya apa? Untuk menjadi perempuan yang mendapatkan kedudukan di hati suami itu bukan semata-mata tentang apa? Fisik. Tapi adalah tentang apa, Bu? Sikap. Tentang hati. Maka lihat jawaban Rasulullah. Enggak nomor 1 Khadijah walaupun janda tapi cantik. Enggak ada ucapan seperti itu, Bu. Yang lain nggak punya anak, Khadijah memberi apa? Tapi Rasulullah mengatakan yang orang yang pertama beriman di saat yang lain apa? Masya Allah. Berarti yang dibicarakan bukan urusan apa? Ini sekaligus membantah para orientalis yang katanya Rasulullah itu suka perempuan. Ibu. Aisyah yang masih kecil diapakan? Dinikahi. Kalau Rasulullah fisik, Bu. Masya Allah. Sama sekali Khadijah. Harta, nanti disebutkan Khadijah menggunakan seluruh hartanya untuk membantu perjuangan
Rasulullah SAW. Jadi ketika Aisyah bilang tua, tidak terjawab dengan ucapan Rasulullah. Karena Rasulullah mau menyampaikan, maaf ya, bukan tentang fisik loh. Tapi tentang apa? Tentang bagaimana sikap Khadijah kepada baginda Muhammad SAW. Aisyah berkata, kemudian beliau datang dan pergi tanpa bicara sedikit pun untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perkataanku selama sebulan. Astagfirullahaladzim. Dinengakan bojo selama kata napa Bu? Masya Allah. Ada yang pernah didiamkan suami Bu? Masya Allah. Salah sikap beberapa jam didiamkan suami ibu pripun Bu? Alah, pun bengong Bu. Masya Allah. Maka Aisyah gara-gara mengucapkan kalimat itu didiamkan berapa Bu? Bukan disenyumin saja. Karena Rasulullah menganggap kamu tuh loh Aisyah sudah bola bali kayak gini. Tolong jangan karena Khadijah itu bukan fisik. Tapi Khadijah itu adalah perempuan yang paling pertama iman kepadaku. Maka Rasul nggak suka kalau ini berulang. Maka Rasul memberikan teguran yang keras dengan didiamkan selama berapa Bu? Ya Allah, mengerikan sekali Bu. Allahu Akbar. Kalau kita cermati, bisa kita lihat betapa marahnya baginda Muhammad SAW mendengar ucapan Aisyah. Ya Allah. Berdasarkan ijma, Khadijah adalah makhluk Allah pertama di bumi yang menyatakan keislamannya. Dalam hadis Aisyah di atas, Nabi tidak cuma marah begitu saja, tetapi menjelaskan alasan cinta dan pujiannya kepada Khadijah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Berangkat dari sinilah cinta dan perhatian Rasulullah amat besar terhadap Khadijah. Sampai-sampai bila memotong kambing, beliau bersabda, berikanlah daging ini kepada saudara-saudara Khadijah. Menika sekaligus bagi ibu-ibu yang qadarullah menjadi istri kedua dari istri pertama yang meninggal dunia. Maka pelajari fikih ini. Kalau nggak pernah dengar cerita ini bahaya. Sebab nanti bahasanya gini, kono bandingna bae terus karo sing wis mati. Jangan salahkan pasangannya, karena perempuan yang pertama menduduki hatinya siapa? Nah ibu maunya kalau menjadi yang kedua, yang pertama sedo, maunya suaminya melupakan apa? Nah dengan bahasa sing wis mati ya wis lah, siki nggari sekaro sing ini Bu. Maka cerita ini sekaligus pesan bagi bunda-bunda, bagi perempuan yang qadarullah menjadi istri dari seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istri pertamanya. Maka belajarlah. Ini Rasulullah memberikan daging kepada siapa tadi? Lah kalau ibu tidak belajar cerita ini, ketika suami ibu kok berbuat baik kepada saudara istrinya yang dulu, apa yang terjadi pada dada ibu? Bergemuruh cemburu buta. Makanya perlu belajar ini, Bu. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, Rasulullah tidak hanya marah, diulangi lagi sama penulis, tetapi juga menjelaskan alasannya. Masya Allah. Disebutkan beliau tadi pergi, diam, dan datang selama berapa Ibu? Masya Allah. Cara tersebut terbukti efektif untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sehingga Aisyah berkata, kemudian aku berkata, aku bersumpah demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku tidak akan menyebut-nyebut Khadijah selesai peristiwa ini kecuali dengan perkataan yang baik. Ternyata efek jerahnya apa Bu? Luar biasa. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah bagaimana pelayanan dan pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibu, hartanya Khadijah itu habis loh Bu.
untuk mendukung dakwahnya baginda Muhammad SAW. Istri sekarang yang katanya cinta kepada suami, angger ali-aline pas nikah didol mawon to mau ngomong tekan pundi. Nah, Bu, Masya Allah. Padahal Khadijah bukan hanya cincin, tapi apa yang diberikan, Bu? Masya Allah. Kemarin kita sudah ngaji di Ceriang ya, Bu. Mahar itu kayaknya bagi perempuan hari ini itu kayak sesuatu yang tidak boleh disentuh. Maka kalau sampai didol suami kayak aib banget Ibu. Masya Allah. Khadijah tidak lagi berbicara mahar, tapi Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Masya Allah masih ada waktu 15 menit sampai nomor yang keberapa? 6. Ini adalah bahasan terpanjang dalam buku ini, Bu. Yaitu tentang hadisul ifki. Nah, maka solusi yang keenam adalah agak panjang. Tadi memberi apa yang kelima? Teguran. Yang keenam, merenungkan, mempertimbangkan, mencari bukti. Ibu pernah dilantik menjadi pengurus organisasi, kemudian ketuanya membaca SK. Setelah menimbang, napa meleh? Nah, apa lagi? Mengingat, menimbang. Nah, Bu. Wah, Masya Allah, Bu. Ini diterapkan oleh Rasulullah. Pertama apa tadi? Merenungkan. Yang kedua, mempertimbangkan. 3, mencari bukti sebelum menetapkan hukum. Ini ayat yang sangat dahsyat. Ini istimewanya Aisyah. Tadi masalah yang nomor 1 sampai yang nomor 5, adakah yang datang dari sisi Rasulullah SAW? Tidak, semuanya datang dari sisi siapa? Wanita. Sekarang yang keenam. Terlihat tadi Aisyah mengatakan Hafsah itu pendek, Khadijah tua. Tapi ada ayat Al-Quran yang khusus diturunkan untuk mensucikan Aisyah ketika tertuduh dengan perbuatan zina. Atau kita kenal dengan hadisul ifki. Nah, berita bohong. Masya Allah. Sebelum pembahasan lebih jauh, jadi kita sudah tahu Rasulullah itu kalau perang selalu mengundi napa Bu? Istri-istrinya. Nah, kemudian yang keluar undian itu napa? Diajak. Masya Allah. Nah, perang aja diajak, apalagi plesir. Nah, hari ini para istri tidak diajak plesir. Nah, perang saja diajak, apalagi ingat, kita belajar ini bukan untuk menuntut suami. Ini ibu-ibu ini kicok salah, Bu. Mengke kondur kepah jarene Ustazah Eva, Nabi kene perang bae bojone dijeki. Itu bukan dalil ibu. Jangan salah pakai kacamata, jangan salah pakai sudut pandang. Itu mestinya bapak-bapak. Oh, mama, ayah baru tahu loh kalau Rasulullah itu ternyata perang saja mengajak, ayo mah kita makan malam di luar. Tapi ibu yang dipegangi itu, kalau suami salah yang minta maaf, itu yang dipegangin ibu. Bukan untuk mendalilkan di hadapan suami. Gandeng garwane nyimak teng dalem nggih alhamdulillah. Nah, pernah mendengar kata-kata ofensif atau defensif, Bu? Pernah dengar, Bu? Nopo bedane ofensif, menyerang. Nah, dan peristiwa ini terjadi ketika strategi perang Rasulullah itu berubah dari yang tadinya bertahan, kemudian apa tadi? Menyerang. Nah, maka peristiwa hadisul ifki itu terjadi. Nah, Ibunda, mari kita buka ayat yang pertama. Masya Allah. Dari Quran surah An-Nur ayat yang ke-11. Nah, dipakai HP-nya boleh.
Ini bahasan yang paling panjang di kitab ini. Surat An-Nur ayat 11. Nah, Bu. Ini perempuan harus tahu cerita ini. An-Nur ayat, nanti Bu kisahnya sampai ayat yang ke-26. 11 sampai 26 ada berapa ayat? Lah ditongaken mriku pokoke okah. Dan itu untuk membebaskan nama baik Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan apa? Zina. Nah, sekarang berhenti dulu. Perang yang kita bayangkan itu selalu perang apa? Fisik. Tapi perang dalam hadisul ifki itu bukan perang fisik, melainkan perang apa? Perang apa, Bu? Perang psikis. Karena kala itu Aisyah dituduh berzina. Maka kegelisahan Rasulullah menerima tuduhan itu tidak kalah mengerikan dengan peristiwa perang yang fisik. Maka hati-hati, Bu. Ada orang yang kelihatan fisiknya itu baik-baik saja, tapi kalau psikisnya kena, hancur. Maka di sini kita juga belajar menyakiti hati itu. Dengan menyakiti fisik itu sama sakitnya. Bahkan kadang menyakiti hati itu dampaknya lebih dahsyat. Surah An-Nur ayat yang ke-11. Sampai ayat yang keberapa, Bu? 26. Ada 16 ayat di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan berita bohong ini. Ada yang mengatakan 15. Ada yang menjadikannya 18. Mereka berbeda pendapat tentang jumlah ayat. Tetapi semuanya menyimpulkan bahwa mau yang berkata 15, 16 atau 18 intinya banyak atau sedikit. Maka di dalam Islam bohong niku perkara yang sepele nopo dahsyat, perkara ringan nopo perkara abot. Maka jangan suka bercanda tapi bohong. Untuk membahas bohong, berita dusta butuh berapa ayat, Bu? Ini pengeringatan untuk kita semuanya, bahwa kebohongan itu bukan perkara yang untuk dipermainkan. Tapi bohong, ya, Bu. Bukan untuk bercanda. Karena di dalam Islam itu dusta itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Maka Ibunda, ceritanya berawal dari ketika Aisyah mengikuti salah satu perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika perjalanan pulang dari perang niku mboten langsung tekan tujuan seperti hari ini, tetapi Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk berhenti istirahat. Nah, kisah keberangkatanku bersama Rasulullah kali ini setelah turun ayat hijab. Turun ayat apa, Bu? Jadi dulu istrinya Rasulullah belum menggunakan apa? Ketika terjadi perang dan peristiwa ini sudah turun apa? Jadi Aisyah yang tadinya belum menutup jadi apa? Tertutup dengan hijab. Sehingga sepanjang perjalanan aku berada di dalam sekedup. Ibu pernah melihat Jenderal Sudirman? Ya, ditandu pakai apa, Bu? Nah, kan Aisyah pakai unta. Di atas unta itu ada penutupnya. Masya Allah. Ini bukti, Bu. Setiap istri Rasulullah punya unta. Makanya kemarin kita belajar untanya siapa dengan untanya siapa. Yang Aisyah nggak terima bawaannya. Kan Aisyah enteng, istri satunya berat, lalu barangnya yang berat. Ini menunjukkan setiap istri diberi apa? Diberi unta. Kalau sekarang berarti diberi apa? Itu kok kena motor. Nek boten motor berarti tumbasaken apa? Honda. Nek boten tumbasaken Honda berarti tumbasaken apa? Napa?
Kemudian kemarin kita sudah bahas, Rasulullah itu istrinya rumahnya sendiri-sendiri. Berarti Rasulullah itu sangat memperhatikan tempat tinggal atau rumah. Dan Rasulullah itu setiap istrinya itu ada yang membantu. Berarti setiap istri diberi apa, Bu? Asisten rumah tangga. Masya Allah. Mobil siap, hunian nyaman plus asik. Nanti tak sampaikan. Ingat, kita ngaji bukan untuk itu, tapi untuk menjadi istri yang lebih Aku terus tinggal di dalam sekedup itu. Diterjemahkan dalam bahasa hadis namanya sekedup. Saya ini kita akhiri, Bu. Sampai Rasulullah menyelesaikan pertempurannya. Karena sudah turun ayat hijab, maka Aisyah napa, Bu? Tidak kemana-mana. Nah, ini contoh. Numpak unta di dalam apa tadi? Nah, tidak kemana-mana. Tetap di dalam napa? Nah, sekarang istri kalau diberi mobil kemana-mana, Bu. Bahkan kemana-mananya lama. Tidak hanya satu tujuan, kemana. Mana, Bu. Ini Aisyah tetap tinggal di sekedup sampai Rasulullah. Coba ibu bayangkan, seperti apa taatnya Aisyah. Nek ibu meskipun beka-beku, gak pengen apa? Yang tak nonton jal perangnya kayak ngapa, Bu. Tentarane leng gelut. Aisyah mengatakan beliau diam di dalam sekedup itu sampai Rasulullah menyelesaikan perangnya. Ketika perang usai, rombongan berkumpul di dekat Madinah. Malam itu juga beliau memberi komando agar rombongan lekas berangkat meninggalkan lokasi untuk kembali pulang ke Madinah. Akan tetapi malam itu aku keluar untuk memenuhi hajatku. Kebelet napa, Bu? Kebelet hajat. Sampai melewati rombongan pasukan. Begitu selesai dari hajatku, aku kembali ke tempat semula. Namun saat kuraba dadaku, ternyata kalungku dari sejenis manik-manik berlubang jatuh. Niki tenang mawon, mungkin ngajeng disimakaken teng bapak. Ini menunjukkan bahwa istrinya juga dibelikan napa, Bu? Nah, sing seru meleh, Bu. Nah, ibu semangat banget nang kados niki, Bu. Makanya ora dinggone kalungnya, ora gigal, Bu. Nah, niki maka beliau meraba lehernya, ternyata kalungnya napa? Jatuh. Sehingga aku kembali ke tempat tadi. Pencarian kalung itu menahanku agak lama. Jangan bayangkan hari ini pakai pencari logam. Tidit. Nah, Bu, jur langsung ketemu neng kali gede be bisa nemu anteng-anteng, Bu. Ini dulu gelap. Perempuan bukan di daerah. Dia jarang keluar. Nek ibu li jajah muni-puni ngertos. Mie ayam paling enak. Nah, es teler paling enak. Nah, Aisyah nggak tahu mana-mana, Bu. Nah, pencarian kalung itu menahanku agak lama. Ternyata rombongan pasukan berangkat meninggalkan lokasi dengan membawa sekedup dan unta yang kunaiki. Nah, kok bisa, Ibu? Kok bisa untane dituntun ora sadar? Nek teng ndure mboten nonton apa nih, Bu? Ibu mau jawab apa coba? Kira-kira apa? Ada ustadz yang pernah menyampaikan karena kala itu Aisyah itu kurus, Bu. Sehingga untanya itu ketika dituntun hampir tidak ada bedanya, ada penumpangnya atau padahal ada riwayat ketika Aisyah lomba lari itu badannya sudah nopo. Jur niki sing bener Aisyah niku langsing nopo mboten langsing, Bu. Wallahu taala alam bis. Apa pelajarannya, Bu? Itu bukti bahwa para sahabat yang ditugaskan mengawal Aisyah itu tidak pernah tolah-toleh, Bu. Taunya hanya sami'na wa atokna, untane dinapa, Bu? Tonton. Beliau tidak tahu orangnya sudah masuk noleh bentuknya seperti apa, beliau tidak tahu. Tugasnya hanya apa? Hanya nonton aja. Maka beliau tidak sadar kalau sekedupnya itu tidak ada Aisyahnya.
Ini Masya Allah. Coba sekarang mungkin diajak ngobrol Aisyah di dalam unta. Aisyah, kamu tuh wajahnya kayak apa sih? Aku penasaran. Masya Allah. Kan Nabi Musa juga memberi contoh. Ketika memberikan minum air kepada gembalanya 2 wanita Madian, ngobrol enggak? Enggak, Bu. Sekarang laki-laki enggak nolong perempuan aja langsung apa, Bu? Ngobrol. Nah, karena perempuannya juga seneng ngobrol. Malah nek ora takoni ki rasane prege. Aisyah ingat tadi enggak keluar sama sekali sampai pertempurannya apa, Bu? Nah, kemudian mereka mengira aku ada di dalamnya. Adapun riwayat di dalam yang lain sehingga Aisyah lebih lanjut berkisah. Waktu itu para istri Nabi bertubuh langsing, semampai, tidak subur dan tidak gemuk. Kami memang tidak makan kecuali sedikit. Oleh karena itu, ketika rombongan itu mengangkat sekedupku, mereka tidak curiga sedikit pun bahwa bebannya. Masya Allah. Terus ternyata Aisyah nama, Bu? Langsing, Bu. Maka dulu pernah ada ustadz siapa yang ramai viral. Ustadz Hanan Atake itu siapa, Bu? Gara-gara mengatakan wanita solihah itu langsing. Kalau tidak langsing, tidak solihah. Mungkin mengambil dari peristiwa ini. Maka Ibu, ndak kula tersender nang niku langsung. Ndak kula mboten langsing Kak, kula langsung. Masya Allah. Waktu peristiwa itu terjadi, aku adalah seorang wanita belia. Usiaku belum genap 15 tahun. Nah, langsung oleh pembelaan. Oh, berarti niku mulane get langsing. Berarti pas lomba lari niku Aisyah pun apa? Pokoknya cari pembenaran masing-masing lah pokoknya, Bu. Sebab Nabi menggauliku pada bulan Syawal setelah hijrah. Saat menikah aku berumur 9 tahun. Ini terjadi perdebatan. Ada satu artikel yang saya baca, Aisyah dinikahi Rasulullah setelah dihitung isinya usia 18 tahun. Tapi di buku ini dijawab, Bu. Memang apa sulitnya kalau 9 tahun? Dan apa, Bu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Menikahi gadis pada saat itu adalah kebiasaan orang Quraisy. Seandainya menikahi gadis itu bukan kebiasaan orang Quraisy, maka menikahi Aisyah itu akan dijadikan olok-oloknya orang kafir Quraisy. Tapi Ibu lihat kisahnya Rasulullah. Apakah ada orang kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah lewat pintu pernikahannya dengan Aisyah? Enggak ada. Karena waktu itu memang biasa. Tradisinya seperti itu. Siapa yang mengolok-olok Rasulullah menikahi? Nah, para orientalis, para ilmuwan akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa Rasulullah menikahi anak di bawah untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulullah ummi, tidak nopo, tidak bisa nopo, tidak bisa membaca. Nah, waktu itu tradisi Arab bukan membaca, Bu, tapi nopo? Menghafalkan, syairnya dihafalkan. Maka orang yang paling pintar kala itu adalah yang hafalannya apa? Nah, sekali lagi, bagi yang berpendapat Aisyah tidak dinikahi pada usia 9 tahun, silahkan. Tapi ini hadis ini sahih dan Aisyah mengatakan aku baru berumur 9 tahun. Dan pada saat perang Bani Mustalik ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Setelah kalung berhasil kutemukan, aku bergegas kembali ke tempat di mana rombongan pasukan Nabi berada. Akan tetapi di situ tidak kujumpai satu orang pun, tidak juga panggilan dan jawaban manusia. Maka aku bergumam, mereka pasti mencariku sehingga nanti kembali kemari untuk menjemputku. Nah, niki cara nek ilang. Nah, cara ilang, niku nek empun ilang napa carane, Bu? Diam di tempat. Sehingga yang mau nyari napa? Mayo balik menggon-gon sing mau langsung ketemu. Bu, Masya Allah. Terus saya denger iki, oh lah nyong pan menti-menti wedi wong ora ngerti lor karo kita itu kalau hilang malah napa? Malah lunga, ya sing luru. Nah, apalagi di Masjidil Haram. Nek wong desa jenengan teng pundi karo kondur-kondur, ya Allah kula kesasar ngantos 3 dinten, Bu.
Kalau profesor nggak kesasar, Bu. Prof kok baru pulang? Iya, saya cari pengalaman, Bu. Maka biar kelihatan pinter, besok kalau kesasar bilang apa, Bu? Cari pengalaman. Padahal aslinya apa, Bu? Memuter diluru mergane lungas kang napa, Bu? Nek janjian tengriku ya balik tengriku malih. Ben sing luru mboten napa. Terus tak barai nek janjian ampun teng WC 3. Nek janjian ke teng toko emas. Ngaten napa? Nek kita janjian teng toko emas ngeten. Sadaifa malah marahi ora genah. Nah biasanya yang paling viral itu janjian di dekat WC 3. Nah tak barai sih jangan cepak WC neng nang toko emas ngeten Bu. Masya Allah. Nah, pada saat menunggu prinsipnya nanti pasti mereka akan mencari. Pada saat menunggu tanpa aku sadari beliau nopo ketiduran. Sementara itu seorang laki-laki bernama Sofwan bin Mu'attal Az-Zighawi yang ternyata juga ditinggal rombongan karena ketiduran pun terbangun. Ini nanti fitnahnya, Bu. Nah, lalu bergegas menyusul rombongan. Tiba-tiba dilihatnya sosok seorang yang sedang tidur di suatu tempat. Lalu ia mendatangi sosok yang tertidur itu yang tidak lain adalah aku. Setelah mendekat, Sofwan baru menyadari bahwa sosok yang dilihatnya adalah aku. Spontan ia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sampai merinding nih, Bu. Ini laki-laki solih. Lihat perempuan apa, Bu? Dan laki-laki perempuan malah Masya Allah. Begitu lihat perempuan langsung bilang apa, Bu? Innalillahi. Kan innalillahi ini bukan kalimat meninggal, bukan. Kalimat istirja bahwa segala sesuatu itu milik siapa, Bu? Termasuk ibu kalau lihat ustadz ganteng. Kemarin saya dapat pesan dari seorang ustadz di Solo, Bu. Sudahlah, ustadz juga manusia. Kalau ngajar kayak gini depannya ibu-ibu cantik, apa kalau ibu cantik di depan ustadz jadi jelek? Ibu kalau cantik, kalau ustadz lihat, ustadznya lihat ibu jadi cantik atau tetap cantik atau jadi jelek? Cantik, Bu. Maka kata beliau, ya Allah sudahlah, majelis ibu-ibu itu banyaklah diisi oleh ustadzah aja. Kalau terpaksa yang ngisi ustadz, maka seperti yang sering kami sampaikan, yang di depan yang apa, Bu? Yang uti-uti. Maka beliau mengucapkan kalimat innalillah. Sofwan mengenaliku. Jadi laki-laki itu mengenali siapa? Karena sebelum turun ayat hijab, Sofwan itu sering melihatku. Maka ketika aku sudah berhijab, kaya biasa weruh. Nek nggo kodhong ya pangleng ning tesih napa? Nah, cara wong Jawa paham pawakane lah carane lah, Bu. Ki kakayane Kak Aisyah ngeten, Bu. Aku bersumpah demi Allah kata Aisyah, dia tidak berbicara kepadaku sepatah kata pun. Lah kalau laki-laki sekarang? Lah kalau yang hilang itu perempuan sekarang, Bu? Langsung laki-lakinya tanpa sadar diapakan, Bu? Para dipeluk. Tolong aku, kembalikan aku kepada kata Aisyah. Demi Allah beliau tidak berbicara kepadaku, nama, Bu. Walaupun satu kalimat. Dan aku mendengar darinya perkataan tidak mendengar kecuali kalimat tadi. Innalillah. Selanjutnya dia menderumkan untanya. Menginjakkan kaki depan untanya agar mudah dinaiki tanpa menyentuhnya. Aku pun menaiki unta itu dan melanjutkan perjalanan sementara dia berjalan di depan. Kami akhirnya berhasil menyusul rombongan yang tadi meninggalkan kami. Dalam pada itu telah beredar gosip. Ya Allah, saya merinding. Astagfirullahaladzim. Telah beredar gosip tentang perjalananku bersama seorang laki-laki bernama Sofwan. Maka bicaralah orang-orang tentang hadisul ifki. Kalimat bohong itu tadi, Bu. Yang membinasakan itu. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik, adalah sosok yang paling gencar meniupkan berita itu. Kan pas banget, Bu.
Beliau tidak senang sama Rasulullah. Aisyah datang dengan seorang napa? Laki-laki. Caranya napa? Pas dia. Nek nggo menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sejak saat itu 5 menit lagi. Sebulan sejak kedatanganku di Madinah, aku jatuh sakit di rumah. Itu sebabnya aku tidak menyadari bahwa orang-orang di luar sedang ramai menggunjingkan berita tentang carane selingkuhane kula kalih Safwan. Nabi SAW sendiri menyembunyikan berita itu dariku sehingga aku benar-benar tidak tahu bila hendak sampai kepadaku berita ini selalu terhenti kepada Rasulullah SAW dan kedua orang tuaku, sedangkan mereka tidak pernah menyampaikannya kepadaku. Masya Allah. Karena tadi Rasulullah apa? Yang keenam? Merenungkan. Terus? Mencari, mempertimbangkan dan bayangkan Bu. Mungkin setelah perjalanan itu Aisyah itu cara dewek masuk angin. Di luar gosipnya luar biasa, beliau tidak tahu Bu. Karena Rasulullah ya diam. Orang tuanya diam, tidak menyampaikan kepada siapa? Karena Rasulullah tidak mau gegabah menentukan hukum. Kecuali dengan metode yang keenam apa? Merenungkan, mencari bukti dan mempertimbangkan. Maka kisahnya kita cukupkan di sini dulu. Itulah awal mula terjadinya Aisyah difitnah berzina dengan seorang laki-laki bernama Safwan. Ceritanya masih panjang. Ya Allah, bagaimana nanti Aisyah minta izin kepada suaminya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Karena Rasulullah hari-hari itu nggak mau nyentuh, nggak mau ngomong. Kayak apa rasanya Bu? Masya Allah. Ceritanya insya Allah kita lanjutkan Sabtu depan. Biidnillah. Itulah peristiwa yang disebut dengan haditsul ifki. Yang diawali dari surat apa tadi? An-Nur ayat 11 sampai nggak tahu butuh berapa pertemuan untuk menyelesaikan surat itu. Ayat sepanjang itu berbicara tentang kebohongan. Maka sebagai penutup, bohong dalam Islam bukan sesuatu yang sepele, tetapi sesuatu yang dahsyat. Gosip menyebarkan fitnah itu bukan sesuatu yang tapi sesuatu yang dahsyat. Maka astagfirullahaladzim. Semoga ada manfaatnya, utamanya untuk kami yang bicara dan untuk ibu-ibu semuanya, saudaraku yang menyimak lewat Radio Purnama CD ataupun lewat majelis tarjih dan tablik PDM Wonosobo. Semoga bisa mengambil kebaikan dari apa yang kita pelajari hari ini. Semoga keluarga kita dijauhkan dari fitnah dunia dan fitnah di kemudian hari. Jazakumullah, mohon maaf lahir batin. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.